Tim penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu kembali menetapkan 1 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Pringsewu untuk tahun anggaran 2022. Kali ini giliran Ketua LPTQ masa bakti periode 2021 sampai dengan 2025 yang juga menjabat sebagai Sekda Pringsewu. Heri Iswahyudi ditetapkan Kejari sebagai tersangka pada Kamis 30 Januari 2025. Setelah sebelumnya Kejari Pringsewu juga sudah menetapkan 2 tersangka pada 2 Desember 2025 lalu yakni berinisial TP yang menjabat sebagai Bendahara LPTO Kabupaten Pringsewu untuk masa bakti periode 2020 sampai dengan 2025. Sekaligus bertugas sebagai analisis kebijakan ahli muda pada bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu. Kemudian berinisial R yang menjabat sebagai Sekretaris LPTO Kabupaten Pringsewu untuk masa bakti periode 2021 sampai dengan 2025. Sekaligus bertugas sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu. Setelah dilakukan hasil pemeriksaan oleh penyidik dan diekspos terhadap yang bersangkutan, ada peran aktif diduga telah menyalahgunakan kewenangan di kedua jabatan tersebut, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara. Menurut Erwisnu Bagus Wicaksono, berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan didukung dengan alat bukti yang sah, penyidik meningkatkan status saksi Sekda Pringsewu menjadi tersangka. Sementara itu, Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi menanggapi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah LPTQ yang diduga motif balas dendam. Ini merupakan penantian panjang di tahun 2023 lalu diincar oleh Pak Ade Hendrawan sebagai Kejari Pringsewu lama untuk jadi tersangka di kasus mafia pupuk tidak terbukti yang sekarang kasus sudah disurat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kalau yang sekarang kasus penggunaan dana hibah LPTQ, jadi ini masih ada terkait mafia pupuk tahun 2023 dari situlah background-nya. Diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua TAPD dan Ketua Umum LPTQ masa bakti 2020-2025. Jadi setelah hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat dalam ekspos bahwa terhadap yang bersangkutan terdapat peran aktif di kedua jabatan tersebut, sehingga pada hari ini kami tingkatkan status yang bersangkutan menjadi dari saksi menjadi tersangka. Terus itu berapa lama diperiksanya, Pak? Panggilan tadi hadir pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Dari Pringsewu, Mulyono Saburai TV melaporkan.